Selamat sore, Mas Devra. Selamat sore. Yang lain belum masuk ya? Belum, Pak. Oke, masih proses mungkin ya. Kita mulai langsung aja ya. Yang lain nanti biar nyusul ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa lihat slide PowerPoint yang saya tampilkan enggak? Belum, Pak. Masih muter-muter ya? Oke, masih proses mungkin ya. Tunggu dulu saja. Sekarang udah kelihatan? Masih belum, Pak. Udah. Udah? Oke. Nih, Patricia masuk ini. Nih, Patricia sudah masuk. Oke. Selamat sore, Mbak Fabricia. Iya, Pak. Oke, bisa tampilkan wajahnya sebentar. Biar kelihatan asli atau enggaknya. Oke. Oke ya. Kita mulai ya. Bisa lihat PowerPoint yang saya tampilkan di sini, Mbak Cia? Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Kita masuk ke macam-macam teknologi wireless. Ya. Apa sih itu wireless? Ya, wireless atau wireless network itu merupakan sekumpulan perangkat elektronik ya, yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi data dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Jadi wireless ini menggunakan media udara. Jika LAN atau local area network itu masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless itu menggunakan media gelombang radio atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HT atau handy talkie. Untuk macam-macamnya, ya di sini ada wireless personal area network atau disingkat WPAN. Itu adalah mewakili teknologi personal area network wireless seperti radio frekuensi. Ini merupakan teknologi yang sudah lama digunakan, namun pasti kita tidak begitu sadar itu merupakan salah satu jenis wireless radio frekuensi. Dan radio frekuensi ini merupakan perintis dari teknologi wireless yang ada pada saat ini. Ya. Jadi kita sering mendengarkan radio ya, lewat radio kita. Nah, itu merupakan teknologi wireless. Tapi kita tidak sadar kalau radio itu merupakan salah satu jenis wireless yang ada. Mungkin kita terlalu familiar, oh wireless itu wifi. Nah, tapi ternyata radio frekuensi pun itu juga termasuk wireless. Yang kedua adalah infrared atau inframerah. Nah, yaitu sinar inframerah yang sebelum dipakai pada ponsel sebagai alat transmisi data, teknologi ini digunakan dalam remote TV atau sebagai remote lainnya, ya kan? Kalian kalau nonton film di televisi atau nonton sinetron itu kalau mau merubah channelnya, ya dari channel A ke B ke C itu menggunakan remote TV.
Nah, ini pun juga merupakan teknologi dari wireless, disebut sebagai inframerah. Selanjutnya ada Bluetooth. Nah, ya. Bluetooth ini merupakan modifikasi dari frekuensi radio. Frekuensi radio ya. Berbeda dengan inframerah yang menggunakan medium cahaya, Bluetooth ini merupakan teknologi wireless standar pada ponsel yang berfungsi untuk pertukaran data dari jarak dekat. Menggunakan frekuensi radio sebesar 2,4 GHz. Ya, ada radio frekuensi, inframerah, ada Bluetooth. Nah, itu ternyata adalah merupakan bagian atau macam-macam dari wireless, tapi kita tidak menyadarinya. Kemudian ada wireless wide area network. Itu meliputi teknologi dengan daerah jangkauan yang luas, seperti selular 2G, 3G atau 4G. Ya. 2G, 3G, 4G, selular digital paket data. Kemudian Global System for Mobile Communication atau GSM dan CDMA. Mungkin yang Anda sering dengar itu adalah GSM. Nah, CDMA, mungkin Anda juga jarang menggunakannya. Kemudian kemunculan teknologi wireless ini dimulai dari peralatan handheld yang mempunyai kegunaan yang terbatas karena ukurannya dan kebutuhan daya. Tapi teknologi berkembang dan peralatan handheld ini menjadi lebih kaya akan fitur dan mudah untuk dibawa. Handphone. Ya, handphone yang kita pakai itu ya, telah meningkat kegunaannya yang sekarang memungkinkan berfungsi sebagai PDA selain telepon. Kemudian ada smartphone. Smartphone adalah gabungan teknologi telepon mobile dan PDA yang menyediakan layanan suara normal dan email, penulisan pesan teks, paging, akses web, dan pengenalan suara. Generasi berikutnya dari telepon mobile ini atau HP di situ handphone ya, menggunakan kemampuan PDA dan IR atau inframerah tadi. Internet wireless dan email. Begitu juga GPS atau Global Positioning System. Nah, GPS. Anda sering menggunakan fasilitas itu di smartphone Anda. Nah, jadi smartphone sudah dimodifikasi, digabungkan semua, bisa kirim pesan, ya, email, akses web, pengenalan suara, ya, internet wireless, dan GPS. Jadi sudah banyak fungsinya di sini. Kemudian pembuat juga menggabungkan standar dengan tujuan untuk menyediakan peralatan yang mampu mengirimkan banyak layanan. Perkembangan lain yang akan segera tersedia pada sistem global untuk teknologi yang berdasar komunikasi bergerak. Ya, berdasarkan dari GSM. Seperti General Packet Radio Service atau GPRS. Ada Local Multi-Point Distribution Service. Ada Exchange Data, GSM, Environment. Ada Universal Mobile Telecommunication Service. Serta digabungkan dengan Global Positioning System. Nah, jadi smartphone yang kita punya itu sudah lebih dari cukup. Ya, sudah lebih dari cukup untuk apa saja. Ya. Kemudian wireless local area network. Nah, itu mewakili local area network termasuk diantara adalah 802.11 Hyperline dan beberapa lainnya. Yang pertama adalah
IEEE 802.11. Nah, itu adalah standar yang diberikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer untuk penggunaan jaringan wireless. Terdapat 3 varian ya terhadap standar atau protokol tersebut. Jadi ada 3 varian ya. Yang pertama adalah 802.11.11a. Ini digunakan untuk mendefinisikan jaringan wireless yang menggunakan frekuensi 5 GHz. Kecepatan jaringan ini lebih dari standar. Ya, jadi lebih dari kecepatan transfer sampai 54 Mbps. Untuk menggunakan ini ya, 802.11a ini tadi, itu device atau peralatan komputer itu hanya memerlukan dukungan kecepatan komunikasi 6 Mbps, 12 Mbps, dan 24 Mbps. Standar dari 802.11a ini juga mengoperasikan channel atau saluran 4 kali lebih banyak ya, dari yang dapat dilakukan oleh 811 dan 802.11b. Walaupun standar yang ada di sini itu memiliki kesamaan dengan standar yang ada di 11b pada lapisan MAC atau media access control. Tapi ternyata tetap tidak kompatibel dengan standar 11 atau 11b. Karena pada 11a ini menggunakan frekuensi radio 5 GHz. Sementara pada 11b itu menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Walaupun standar 11a ini tidak kompatibel dengan 11b, ya, tapi beberapa perusahaan atau beberapa vendor itu berupaya untuk menyiasati dengan membuat semacam jembatan atau bridge yang dapat menghubungkan antara standar 11a dan standar 11b pada perangkat akses poin buatan mereka. Nah, jadi walaupun terdapat perbedaan ya, antara frekuensi 5 dan 2,4 GHz tadi, tapi beberapa perusahaan atau vendor membuat siasat atau mensiasati, membuat bridge sebagai jembatan menghubungkan 11A dan 11B. Akses poin tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan pada 2 jenis standar, yaitu bisa digunakan pada 11A dan bisa digunakan di 11B tanpa saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, itu tentang 11A. Kemudian standar dari 11A ini merupakan pilihan yang amat mahal ketika diimplementasikan. Kenapa? Karena standar ini memerlukan lebih banyak akses poin untuk mencapai kecepatan komunikasi yang tertinggi. Jadi ini lebih mahal atau sangat-sangat mahal. Penyebabnya adalah gelombang frekuensi 5 GHz itu memiliki kelemahan pada jangkauan. Maka dengan memiliki kelemahan pada jangkauan tadi, maka membutuhkan akses poin yang banyak. Ya. Kemudian kita bahas tentang 802.11.11b. Standar 11b ini merupakan standar yang paling banyak digunakan di kelas standar 802.11
2.11. Standar ini merupakan pengembangan dari standar 802.11 tadi untuk lapisan fisik dengan kecepatan tinggi. 11B digunakan untuk mendefinisikan jaringan wireless direct split spectrum atau DSSS yang menggunakan gelombang frekuensi industrial, scientific, machine atau ISM 2,4 GHz dan berkomunikasi pada kecepatan hingga 11 Mbps. Ini lebih cepat daripada kecepatan 1 Mbps atau 2 Mbps yang ditawarkan oleh standar 11B tadi. 11 yang ditawarkan oleh standar 11A tadi, maaf ya. Kemudian 11B ini juga kompatibel dengan semua perangkat direct split spectrum atau DSSS yang beroperasi pada standar 811. Standar ini menyediakan metode untuk perangkat-perangkat tersebut untuk mencari atau discovery, asosiasi, dan autentifikasi satu sama lain. Standar ini juga menyediakan metode untuk menangani tabrakan atau collision dan fragmentasi dan memungkinkan metode enkripsi melalui protokol Word Equivalent Protocol atau WEP. Nah, kemudian ada 11G. 11G di sini pada dasarnya itu hampir mirip dengan 11A, yaitu menyediakan jalur komunikasi kecepatan tinggi hingga 54 Mbps. Namun, frekuensi yang digunakan pada standar ini sama dengan frekuensi yang digunakan standar 11B, yaitu pada frekuensi gelombang 2,4 GHz tadi. Dan juga dapat kompatibel dengan standar 11B. Hal ini yang tidak dimiliki oleh standar 802.11a. Seperti standar 802.11a, perangkat-perangkat pada 11G ini menggunakan modulasi OFDM untuk memperoleh kecepatan transfer data kecepatan tinggi. Ya. Tidak seperti perangkat pada standar 11A, perangkat pada 11G ini dapat secara otomatis berganti ke quadrature phase shift keying atau QPSK untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat pada jaringan wireless yang menggunakan standar 802.11b. Dibandingkan dengan 11A, 11G ini memiliki kelebihan dalam hal kompatibilitas dengan jaringan 11B. Namun masalah yang muncul ketika perangkat 11G ini mencoba berpindah ke jaringan 11B atau sebaliknya adalah masalah interferensi yang diakibatkan oleh penggunaan frekuensi 2,4 GHz. Karena seperti dijelaskan di awal ya, bahwa frekuensi 2,4 GHz itu merupakan frekuensi yang paling banyak digunakan oleh perangkat-perangkat berbasis wireless lainnya. Nah, jadi dari 11A, 11B, 11G ya, itu ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan. Kemudian ada 11N. Nah, di sini yang Anda perhatikan di sini adalah dua manfaat penting MIMO. Ya, jadi di 11N ini adalah menambahkan multiple input, multiple output MIMO. Ya. Apa sih MIMO itu? MIMO itu menyediakan spatial division multiplexing atau SDM. SDM secara spasial multiplexing itu beberapa stream data independen ditransfer secara serentak dalam satu saluran spektral bandwidth MIMO. Ya. MIMO ini dapat meningkatkan throughput
data seperti jumlah dari pemecahan stream data spasial yang ditingkatkan. Setiap aliran spasial membutuhkan antena yang terpisah, baik pada pemancar dan penerima. Di samping itu, teknologi MIMO juga memerlukan rantai frekuensi radio yang terpisah dan analog ke digital converter untuk masing-masing antena MIMO, yang merubah biaya pelaksanaan menjadi lebih tinggi dibanding dengan sistem non-MIMO. Nah, ini berarti biaya lebih mahal. Ya. Kemudian ada saluran 40 MHz atau 40 MHz. Itu adalah fitur lain yang dimasukkan ke 11N yang menggandakan lebar saluran dari 20 MHz di 802.11. Ya. Hal ini memungkinkan untuk penggandaan kecepatan data PHZ melebihi saluran 20 MHz. Kemudian, arsitektur kopling MIMO dengan saluran bandwidth yang lebih luas menawarkan peningkatan fisik transfer rate melebihi 5 GHz dan 2,4 GHz. Nah, ini contoh dari WIPAN ya. Terus coba kita lihat ada beberapa jenis wireless berdasarkan jangkauan ya. Ini ada WIPAN tadi ya, personal area network. Ya. Ini jangkauannya sangat dekat. Performansinya cukup berkecepatan pada 2 Mbps. Standarisasinya adalah Bluetooth, IEEE 801, IRDA, inframerah tadi, bertukar data pada PDA, laptop, koneksi ke printer, wireless, dan lain-lain. Ini gambarnya contohnya seperti ini. Ya, ada handphone dan ada laptop. Kemudian ada WLAN, wireless LAN. Ini bisa mencakup dalam satu gedung. Contoh gambarnya ada sini. Jadi ada penggunanya lebih banyak. Transfer data bisa mencapai 54 Mbps. Sama seperti LAN, ya, WLAN ini juga bisa digunakan untuk bertukar data akses suatu aplikasi di komputer lain dalam suatu kantor atau public hotspot. Ada WIMAN, itu mencakup area dalam satu kota. Koneksi antara gedung dalam sebuah kota. Ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi antar gedung. Kemudian ada WAN. Ini jaringannya sangat luas. Ya. Jaringan sangat luas. Bisa antar negara atau antar benua. Kemudian ada beberapa keuntungan yang ini harus Anda perhatikan, keuntungan komunikasi dengan menggunakan jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Ya. Itu yang pertama adalah mobility. Itu bisa menyediakan layanan kepada user di mana saja. Instalasi cepat dan mudah. Kemudian memungkinkan suatu jaringan mencapai tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kabel. Ya. Jika diperhitungkan secara keseluruhan, instalasi dan biayanya itu lebih murah. Kemudian scalability, ini bisa dikonfigurasi dalam berbagai macam topologi untuk kebutuhan yang beragam. Bisa topologi bus, topologi star, topologi mesh, topologi pohon, topologi bintang, ya, topologi cincin. Ya. Jadi bisa dikonfigurasikan dalam berbagai topologi. Kemudian memiliki kemampuan
untuk berkomunikasi secara efektif dengan lainnya. Ya. Mobility, instalasi cepat, ya, bisa dijangkau. Yang tidak bisa dilewati oleh kabel, cost lebih murah, bisa diaplikasikan dalam beberapa topologi. Ya, itu merupakan beberapa keuntungan dari penggunaan wireless itu. Ya. Kemudian juga ada kekurangannya juga. Apa kekurangannya? Yang jelas dipengaruhi oleh faktor luar seperti cuaca, ya, hujan, kabut, salju. Ya. Jadi faktor cuaca itu bisa mempengaruhi penyebaran sinyal bahkan sampai 50%. Bisa sampai setengahnya. Kemudian halangan seperti pohon, gedung juga bisa mempengaruhinya. Sehingga faktor ini sangat penting diperhitungkan untuk merencanakan instalasi wireless LAN atau WAN. Kemungkinan besar interferensi terhadap sesama hubungan wireless pada perangkat lainnya. Interferensi disebabkan penggunaan perangkat lain yang berada pada saluran yang sama. Jadi ada keuntungan juga ada kerugian dalam penggunaan wireless di sini. Kemudian saya tanya dulu, ya, dari beberapa keuntungan, ya, dan kerugian tadi, ya, kira-kira Anda kalau mau membuat suatu jaringan itu enak menggunakan wireless atau enak menggunakan kabel? Mana coba? Wireless, Pak. Ya, coba. Wireless, Pak. Enak kabel atau enak wireless melihat dari keuntungan dan Wireless, Pak. wireless. Oke, kenapa? Kenapa Mbak Cia? Apa tuh namanya, Pak? Apa namanya? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Lebih cepat, terus habis itu gelombang radionya itu apa namanya? Jelas, Pak. Oke, berarti bisa menjangkau di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kabel tadi ya. Ya. Oke ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke layanan bersifat tetap atau fix. Ya. Itu ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada WiMAX, ada RFID. Bluetooth itu jaraknya pendek, kecepatan rendah. Ada Wi-Fi itu jaraknya menengah, kecepatan cukup tinggi. WiMAX jarak jauh, kecepatan tinggi. RFID jangkauannya sangat kecil. Kemudian ada layanan yang bersifat bergerak, mobile, limited mobility atau flexi atau selular, GSM, CDMA, 3G, ya, 4G, ya, atau hampir sekarang juga 5G. HP kalian mungkin semua pakai yang 4G, ya. Nah, ini ada berbagai macam teknologi wireless atau teknologi nirkabel. Ya. Ada Bluetooth, WLAN, ya, F2, ya, Edge, GPRS, CDMA, BMTS, sistem Beyond, ya, 3G. Nah, jadi kita sudah masuk ke generasi yang keempat, 4G. Apakah ada yang sudah pakai 5G? 5G? Belum. Belum ada. Ya. Aja. Oke, belum ada.
Nah, ini ada model sistem komunikasi wireless ya. Ada input, ada transmitter, communication channel, ada receiver, ada output, transducer. Ya. Input di sini yang jelas ada sinyal atau sinyal pesannya. Transmitter ini ya proses multiplexing modulation atau carrier wave itu adalah sinyal pembawa. Carrier wave itu adalah sinyal pembawa. Kemudian di sini ada proses transmit signal masuk ke communication channel. Nah, di dalam communication channel ini ada tambahan noise, interferensi dan gangguan yang lainnya. Nah, setelah masuk ke communication channel, selanjutnya sinyal diterima atau received signal. Itu masuk ke receiver. Ini proses demultiplexing, demodulation. Nah, jadi pada sinyal masuk tadi ada sinyal pembawa, ada multiplexing. Di receiver itu demultiplexing, demodulation. Kemudian mixed signal output transducer. Nah, ini sinyal sudah di output, sudah diproses. Prinsip jaringan wireless, ini sinyal diubah saat ditransmisikan karena menggunakan media udara. Pada saat proses transmisi terjadi perubahan sinyal dari digital ke analog dan di sisi penerima sinyal akan diubah lagi dari digital untuk diproses lebih lanjut. Modulation, demodulation. Itu tadi ada di gambarnya di sini ya. Multiplexing, modulation, demultiplexing, demodulation. Demodulation, demodulation atau disingkat dengan modem. Nah, mungkin Anda sudah pernah lihat di sini ada lapisan OSI atau OSI layer. Ya. Arsitektur jaringan wireless pada OSI layer itu bekerja pada layer bawah, layer fisikal dan data link di sini. Ya, di sini nanti link bawah. Ya. Ini transmission mediumnya. Kemudian layer fisikal itu mengirimkan data aktual ke medium yang digunakan pada jaringan wireless. Data dikirimkan melalui gelombang radio atau inframerah. Kemudian ada layer data link, itu mengkoordinasikan akses ke medium pengirim. Error control artinya ya, jadi mengendalikan atau melakukan recovery atas kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat pengiriman antara sumber dan tujuan. Nah, jadi di sini ini adalah proses organisasi, jadi dikendalikan. Ada kesalahan antara sumber dan tujuan, nah itu nanti diproses di layer data link. Kemudian ada Wireless Network Interface Card atau Wireless NIC. Ini merupakan implementasi dari layer data link dan fisikal. Nah, yang terakhir adalah parameter kinerja wireless. Itu ada ring, ada power, ada mobility, bandwidth, dan ada data. Ya. Ring itu jangkauan, power itu adalah daya, mobility itu adalah tadi dibawa kemana-mana, bandwidth adalah lebar dari jalannya tadi, data adalah data yang digunakan. Nah, jadi itu dulu ya, nanti absennya nanti habis ini ya. Ya, Mas Devra, Mbak Febrisia, Mas Ega. Ya. Siapa? Oke ya. Mas Ega, ada yang tanyakan enggak Mas Ega? Cukup, Pak. Cukup, oke. Mbak Febrisia masih kerja, baru kerja ini? Iya, Pak. Maaf, Pak. Nggak apa-apa ya. Tapi lagi sepi, Pak. Ya, selamat bekerja. Mas Devra juga. Lagi di mana Mas Devra? Di rumah? Biasa, Pak. Warnet, Pak. Iya, Pak. Oke. Game, Pak. Silakan dilanjut ya.
Saya kira dari saya cukup ya. Sampai ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.